Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa saja giliran saya ya sekarang yang memberikan motivasi. Alhamdulillah. Saya mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi atau penyemangat kita semua, karena motivasi saya bingung kemarin mencari-cari apa ya yang memotivasi ya gitu. Kemudian saya teringat beberapa kisah yang dari sirah gitu ya, yang itu mungkin barangkali bisa memotivasi kita semua. Dan tentu saja dari kalam Allah yang ada di surat Hud, yang kebetulan juga materi anak-anak juga sedang berkisah, maka saya mengambil ya tutur kisah itu untuk bisa menjadi sumber motivasi kita untuk belajar dari sejarah. Nah, dari surat Hud ayat 120, Bismillahirrahmanirrahim. Dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Nah, dari surat Hud ini kemudian saya terinspirasi untuk mengambil satu kisah yang mudah-mudahan ini bisa menjadi nasihat, kemudian kabar gembira, penyemangat, dan pembelajaran kita semua. Kisah apakah itu? Berawal dari sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat kemudian mulai mengepakkan sayap dakwahnya, meluaskan sayap dakwahnya. Abu Bakar yang kemudian sukses menyatukan Arab, Umar bin Khattab yang kemudian berhasil menaklukkan Persia dan Romawi, Utsman bin Affan yang kemudian berhasil memperluas wilayah umat muslim, wilayah dagang umat muslim, dan kemudian beliaulah yang pertama kali menciptakan armada kapal. Dan kemudian di tahun abad 8 ya, tahun 710 Masehi, muncullah seorang pemimpin dari Afrika Utara beserta 12 pasukan musliminnya yang kemudian datang ke sebuah daerah dan menaklukkan daerah itu, menaklukkan sebuah pasukan yang disebut pasukan Visigot, yaitu pasukan yang dikenal sebagai pasukan yang bengis, penakluk Roma lah gitu. Visigot itu dikenal dengan pembakar habis kota Roma. Siapakah dia? Dia adalah Tariq bin Ziyad. Beliau berasal dari Afrika Utara, disebutnya sebagai suku Berber ya, suku Barbar. Nah, kemudian mulai menaklukkan Tariq bin Ziyad bersama 12 pasukannya itu kemudian mulai menaklukkan wilayah Eropa yang tadi saya bilang menaklukkan bangsa Visigot ya, kerajaan Visigot, suku Visigot itu. Padahal Visigot ini adalah suku yang bengis, jahat, dan terkenal 800 tahun lamanya belum bisa tertaklukkan oleh pasukan-pasukan yang lain. Nah, wilayah apa di Eropa yang tertaklukkan itu? Yaitu Andalusia. Itu pertama kali daerah Eropa yang kemudian ditaklukkan oleh kaum muslimin, yaitu oleh Tariq bin Ziyad. Bahkan setelah Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalusia, 100 tahun kemudian mulai menyebar ke beberapa daerah di Eropa, yang mulai dari saat itulah abad ke-9 Masehi, Islam sudah mulai menyebar di Eropa. Mulai dari Barcelona, kemudian sampai Santiago, mendekat ke Italia, beberapa ratus kilometer ke Paris, dan itu sudah mulai membumi penaklukan Tariq bin Ziyad, masa setelah Tariq bin Ziyad muslim membumi tanah Eropa. Nah, yang kemudian kembali lagi ke Tariq bin Ziyad, beberapa hal yang kemudian menjadi bukti-bukti bahwa muslim telah menduduki di sana, yang tadi saya bilang sudah meluas melalui Barcelona, kemudian Santiago dan lain-lain, daerah lain. Ada beberapa bukti-bukti yang seperti Selat Gibraltar. Itu berarti kan di sana berasal dari kata Jabal Tariq ya, karena di sana ada gunung yang pertama kali Tariq bin Ziyad itu masuk ke daerah Eropa. Gunung tersebut kemudian kan disebut Jabal Tariq gitu, dekat dengan selat antara Maroko dengan menyeberang ke Spanyol. Kalau saat ini Andalusia
dikenal dengan Spanyol. Nah kemudian selat itu kemudian diberi nama Gibraltar karena Jabal Torik gitu. Nah kemudian ada lagi juga sebuah bukit yang disebut dengan kalau sekarang dikenal dengan Pico Almanzor kalau di daerah Spanyol. Padahal di sana dulu tempatnya Al-Mansur menaklukkan daerah itu di di dekat Spanyol di Eropa. Nah, beberapa banyak selain itu Portugal gitu ya, Portugal itu kan dari bahasa Arab artinya jeruk, yang mana kaum muslimin dulu menaklukkan daerah itu dan jeruk negeri penghasil jeruk itu kemudian diekspor kemana. Kembali lagi ke Tariq bin Ziyad di mulai tahun 710 beliau kemudian beserta 12.000 pasukannya kemudian bertekad untuk mengembangkan sayap dakwahnya itu ke negara Eropa gitu. Bahwa memang pasca peninggalan Rasulullah ini ya tidak mungkin dakwah hanya di seputar Mekah dan Madinah saja begitu. Kemudian mereka ingin mengembangkan sayap dakwahnya, ingin meninggikan takbir azan di negara-negara Eropa, dan belum ada yang sampai ke negara Eropa gitu, dan belum sampai ada yang ke benua Eropa untuk dakwahnya. Nah maka di sini Tariq bin Ziyad beserta 12.000 pasukannya sangat berazam gitu ya, bertekad untuk bisa mendirikan azan, mendirikan masjid di Eropa. Namun mereka bukan berarti seperti kisah-kisah fiktif gitu ya, kemudian dengan mudah kemudian menyerang dengan 12.000 pasukan gitu. Mereka tentu mempertimbangkan apa yang mereka punya dan bagaimana kekuatan musuh yang ada di Eropa gitu. Bahwa bangsa Visigoth ini adalah bangsa yang kejam lagi bengis, kuat, terlatih, dan 800 tahun lamanya tidak bisa terkalahkan oleh pasukan-pasukan perang manapun gitu. Nah mereka kemudian berlatih, ikhtiar mereka adalah berlatih. Lalu terkendala lagi gitu, bukan berarti terus langsung mudah gitu. Terkendala lagi dengan fasilitas, bahwa mereka tidak punya kapal, mereka kan harus menyeberangi lautan gitu. Mereka tidak punya kapal gitu. Harus gimana ya? Kemudian mereka berusaha. Nah, ikhtiar mereka memang terbatas pada fasilitas tersebut. Untuk kemampuan untuk melaut, memang mereka tidak memiliki kemampuan itu, tetapi mereka bisa berlatih itu yang mereka ikhtiarkan. Tinggal mereka berdoa harus menyewa kapal di mana ya, berikhtiar harus menyewa kapal di mana ya. Kemudian bantuan Allah melalui Don Julian. King Julian ini adalah salah satu raja di daerah Visigoth. Visigoth itu sebetulnya pasukan Visigoth itu dipimpin oleh King Roderick. Nah, ada satu raja lagi, King Julian, ini dendam terhadap King Roderick. Nah, kenapa dia dendam? Karena King Roderick ini selain zolim, bengis, jahat, dia itu syahwatnya tuh besar, sehingga dia mengumpulkan wanita-wanita cantik di Spanyol, di Andalusia, untuk dijadikan pemuas nafsunya gitu. Termasuk salah satunya adalah anaknya King Julian. Maka King Julian sangat dendam terhadapnya. Mendengar kabar bahwa Tariq bin Ziyad dari Afrika Utara ini akan menyerang, dia segera menyiapkan dan mengetahui bahwa dia butuh kapal, dia menyiapkan kapal. Sehingga dia menyewakan kapal-kapal yang dia buatnya untuk Tariq bin Ziyad dan pasukan. Nah, setelah disewakan, alhamdulillah tuh mereka kan terbantu ya, Tariq bin Ziyad dan pasukannya terbantu. Tapi tidak sampai di situ, ternyata Julian ini sampai membantu kaum muslimin karena mereka tidak tahu daerah Eropa. Itu keterbatasan berikutnya, mereka tidak tahu wilayah tidak tahu medan tempur di Eropa itu seperti apa. Julian kemudian membantu memasukkan beberapa orang untuk mengetahui bagaimana kondisi sosiologis di Andalusia. Nah, seperti itu. Singkat cerita, Tariq bin Ziyad beserta 12.000 pasukannya masuk ke Andalusia melalui Selat Gibraltar tadi. Kemudian dia memenangkan ketika sampai situ, karena pasukan Visigoth memang sudah ada yang berjaga di sana, sudah mendapatkan kabar, tapi mereka tetap ada di situ, dan salah satu pasukannya mengabarkan kepada King Roderick. Dia mengatakan bahwa wahai King Roderick, mereka telah sampai, pasukan Tariq bin Ziyad itu telah sampai di Andalusia, dan kami telah bertemu dan berperang
langit atau manusia. Mereka ini manusia atau pasukan dari langit gitu. Dan karena mereka merasa belum pernah mengalami melawan pasukan yang semacam itu. Karena Ibrahim mendengar seperti itu, dia murka dan menurunkan 100.000 pasukannya, sehingga pasukan muslim yang cuma 12.000 terkendala dengan 100.000 orang pasukan Visigoth yang kuat lagi menguasai, pasti dong lebih menguasai medan Andalusia kan gitu. Nah, pasukan apakah kemudian pasukan muslimin ini gentar? Ya tentu saja mental pasti agak kena sedikit gitu ya. Tetapi apa yang dikatakan Tariq bin Ziyad pada waktu itu, wahai pasukanku, di belakangmu laut, di depanmu musuh, sehingga tidak ada jalan lain selain kita untuk maju dan tidak meninggalkan perang ini gitu. Jadi tidak ada jalan lain selain kita berjuang gitu. Kemudian setelah itu singkat cerita peperangan terjadi, disebut Guadalete ya kalau nggak salah, peperangan Guadalete gitu ya, yang terjadi antara pasukan muslim 12.000 ini melawan 100.000. Singkat cerita ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, dari sini para sejarawan Eropa bingung gitu, kok bisa bangsa yang pasukan yang secara kekuatan itu lebih kuat, kenapa bisa kalah dengan pasukan yang jumlahnya jauh lebih sedikit, lebih lemah dan lebih dianggapnya lebih bodoh gitu, lebih nggak tahu medan gitu. Akhirnya dihembuskanlah cerita-cerita yang atau tuduhan-tuduhan yang sifatnya mitologi gitu. Tariq bin Ziyad katanya membakar kapal-kapal Julian sehingga memaksa pasukannya untuk tidak bisa mundur perang, jadi terpaksa harus menang, wajar gitu. Kemudian dihembuskan lagi tuduhan bahwa mereka bangsa berber gitu, bangsa barbar, yang saat ini kita ketahui kalau di KBBI ataupun di Wikipedia gitu ya, arti barbar itu adalah orang-orang yang tidak beradab, suka berbuat kerusuhan, tidak baik gitu. Tapi kemudian counter dari para ulama muslim, sejarawan muslim kemudian mencari dari beberapa literatur apakah memang betul begitu karakteristik dari muslim-muslim di Afrika Utara gitu, bahwa itu tidak pernah ditemui sedikit pun gitu literatur yang menyatakan bahwa bangsa barbar itu bangsa yang tidak beradab. Justru bangsa yang ditemukan adalah bangsa barbar itu adalah bangsa-bangsa yang baik fisiknya, lagi cerdas otaknya gitu, jadi cerdik begitu. Nah itu yang cerita mengenai Andalusia, peperangan dari 12.000 pasukan Tariq bin Ziyad melawan 100.000 pasukan Visigoth yang kuat dan sudah terkenal ketangguhannya yang tidak tertaklukkan selama 800 tahun. Bagi orang yang tidak beriman barangkali akan berpikir yang kuat pasti lebih bisa mengalahkan yang lemah, yang banyak pasti lebih bisa mengalahkan yang sedikit, yang kaya pasti akan lebih mampu dibandingkan yang sederhana, yang miskin gitu, yang tidak punya gitu. Itu bagi orang yang tidak beriman disebutkan. Namun ternyata Allah tidak mentakdirkan seperti itu. Nah barangkali dari cerita atau kisah Andalusia ini kita dapat belajar ya Ustazah, bahwa ada beberapa hikmah yang setidaknya bisa saya ambil. Apa sih yang melatar belakangi? Yang pertama, apa yang melatar belakangi para pasukan tersebut? Jika saya baca dari buku Bangkit dan Runtuhnya Andalusia, kemudian dari di Untold Islamic History dari Ustadz Edgar Hamas, salah satu yang landasi yang pertama adalah iman gitu. Sehingga di mana iman itu kemudian bisa melahirkan niat yang kokoh lagi lurus gitu. Jadi 12.000 nggak punya kapal, nggak punya pengetahuan pun gitu lah, tapi mereka ikhtiarkan kan gitu untuk kemudian mereka mempelajari. Jadi dari iman kemudian bisa melahirkannya. Yang kedua, dari iman juga kemudian bisa melahirkan sikap tawakal. Sikap tawakal ini juga disebutkan jika mereka tidak beriman ya, mungkin barangkali mereka akan udah kena mental lemah dan udahlah jangan kesana dulu, biar nanti kita susun strategi dulu, nunggu kita siap dulu gitu. Tetapi mereka mengetahui bahwa Allah telah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 249, insya Allah ya 249, bahwa di situ juga disebutkan kisah ketika Raja Talut, pasukan Talut melawan Jalut. Di situ disebutkan bahwa banyak pasukan kecil atau sedikit itu menang melawan pasukan yang besar dan banyak gitu. Hal tersebut cukup memotivasi
mentadaburi Quran tersebut ya, sehingga ketawakalan itu mereka percaya bahwa ternyata betul kisah-kisah ini ada lagi yang sedikit belum tentu kalah gitu. Nah, tentu saja konsep tawakal di sini yang perlu kita luruskan adalah bukan berserah tanpa ada ikhtiar, berleha-leha gitu kita serahkan hasilnya kepada Allah, tapi seperti yang tadi Tariq bin Ziyad dan pasukannya lakukan adalah ada ikhtiar di sana. Kita dihadapkan pada konsep tawakal di sini, kita dihadapkan pada dua ranah. Yang pertama adalah ranah yang bisa kita atur, yaitu ikhtiar dan doa, dan ada ranah-ranah yang tidak bisa kita atur. Ini ranahnya Allah berupa hasil dan takdir. Jadi tawakal konsepnya di sini bukan hanya ya udah ntar aja lah gimana Allah, kita kan ya kita udah melakukan begini gitu, tapi melakukan begininya kita harus tetap proses based, result oriented gitu, tetap kita harus targetnya kita baik gitu, targetnya harus yang paling maksimal gitu. Jadi ada iman yang kemudian melahirkan niat, yang kedua iman yang kemudian melahirkan sikap tawakal. Nah, hikmah yang ketiga atau ibrah yang ketiga itu adalah sebuah perubahan besar belum pernah ditemui, diinisiasi oleh kebanyakan orang. Perubahan besar pasti selalu diinisiasi oleh segelintir orang yang jumlahnya sedikit. Dan itu mudah-mudahan kita di Andalusia ini mudah-mudahan menjadi bagian dari segelintir orang tersebut yang memulai perubahan Islam melalui dakwah kita di institusi pendidikan yang bisa kita kembangkan saat ini. Mudah-mudahan sirah dan kisah ini bisa menjadi pemantik semangat buat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.